Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi, selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Musuh Umat Allah, yang didasarkan pada beberapa pasal dari kitab Mazmur, yakni dimulai dari pasal yang ke-52. Mari saudaraku sekalian, sebelum kita akan bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkaulah Allah yang mengasihi dan memelihara kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan. Berkenan Engkau memberkati kami dan mengurapi kami dan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca dan mencoba memahami, biarlah Roh-Mu menanamkan ke dalam hati dan pikiran kami dan menerangi hati kami. Tuhan, biarlah kami memahami jalan Tuhan dan Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bulan ini tentu saja kita hingga saat ini masih mendengar perang yang terjadi di Ukraina yang melawan satu pemerintahan atau negara besar, yaitu Rusia. Dan saudaraku sekalian, tentu ada kelompok-kelompok, ada orang-orang secara individu, demikian juga negara-negara yang membantu dan berpihak kepada salah satunya. Sebagai pribadi, sebagai kelompok orang Kristen, mungkin sudah bertanya, kita mau berpihak kepada siapa? Mana yang bagian daripada umat Tuhan? Mana yang adalah musuh Tuhan atau musuh umat Tuhan? Saudaraku sekalian, kita mau belajar dari firman Tuhan, sesungguhnya siapa yang dimaksudkan dengan musuh umat Allah. Dan kita sedang tidak berbicara atau membahas tentang perpolitikan antara Rusia dan Ukraina, tetapi kita akan belajar dan merenungkan sabda Tuhan dari bacaan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 52 sampai pasal yang ke-59. Hal pertama yang kita akan ketahui dan kita akan mau lebih dalam memahami melalui perkataan dan informasi yang kita dapatkan melalui kitab Mazmur ini adalah tentang siapa mereka sesungguhnya yang kita dapat kategorikan sebagai musuh Allah. Siapakah yang disebutkan itu oleh Mazmur pasal 52, 53 sampai 59? Pada pasal 53 ayat 2 dikatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Saudaraku sekalian, poin pertama yang disebut dengan musuh umat Allah itu adalah mereka yang mengatakan, mereka yang percaya bahwa tidak ada Allah. Kelompok-kelompok ini mungkin sederhana saja dikelompokkannya sebagai kelompok yang tidak percaya adanya Allah. Tetapi itu adalah dasar yang membuat mereka melakukan berbagai perkara yang pada akhirnya memusuhi umat Allah. Karena pada dasarnya mereka adalah kelompok yang tidak percaya adanya Allah. Dikatakan dalam ayat itu, ayat yang sama, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Tentu Tuhan mengharapkan umat-umat yang ada di dunia ini pada akhirnya akan mengenal Allah dan percaya kepada Allah. Namun persoalannya rupanya banyak pengalaman-pengalaman orang-orang yang dikisahkan dalam Alkitab nampaknya sering mengungkapkan dalam hatinya dan bahkan dalam setiap perilakunya sebagai seorang yang tidak percaya pada Allah, sekalipun dia mengaku sebagai umat Allah. Faktanya mereka adalah orang-orang yang bersalah juga, yang mana mereka mengingkari hadirat Allah.
Jadi poin yang pertama yang dikatakan dalam kitab Mazmur, kelompok disebut umat Allah, musuh umat Allah adalah mereka tidak percaya adanya Allah. Tidak ada Allah. Kemudian pada pasal 54 ayat 5, musuh umat Allah itu adalah mereka yang menginginkan kematian umat Allah. Mereka menyerang, mengusahakan, menekan, dan mencoba menghancurkan umat Allah. Dalam pasal 54 ayat 5, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Ayat 4 dan 5 dalam pasal 54, ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku, sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Ya, ayat ini pun menekankan mereka ini adalah orang yang tidak peduli pada Allah, dan mereka itu menjadi angkuh dan sombong karena memang tidak ada yang lebih daripada mereka. Tidak ada Allah, tidak ada sesuatu, tidak ada satu figur yang melebihi mereka sehingga sombong, dan pada akhirnya orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka menjadi sasaran untuk mana mereka akan menyerang dan mencabut nyawa mereka. Itulah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, kita mendapati ciri lainnya. Ya, ciri lainnya dalam pasal 55 ayat 21 dan 22, orang yang dikategorikan sebagai musuh umat Allah adalah orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Ya, kita mau hidup damai, kita mau hidup bertoleransi, bersama-sama, saling menanggung satu dengan yang lain, saling menolong. Tetapi justru mereka melihatnya tidak dalam kacamata positif. Mereka bahkan mengacungkan tangannya, artinya mau melawan, mau menyerang. Mereka yang mau hidup dengan damai, dan mungkin membuat janji, tapi katanya janjinya dilanggarnya. Ayat 21. Dan ayat 22 mengatakan, mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya itu adalah pedang terhunus. Wah, luar biasa. Ini dikategorikan sebagai musuh yang dikatakan terselubung atau berkhianat, ya. Mereka seolah-olah seperti orang-orang yang baik, seperti adalah tetangga yang baik, seorang yang nampaknya tidak memusuhi, tetapi mereka lebih licin daripada mentega. Dan mereka berniat sesungguhnya menyerang umat Allah. Dan kemudian ada juga gambaran lainnya seperti minyak yang juga lembut dan licin, tetapi semuanya itu dianggap sebagai pedang yang sedang terhunus pada umat Allah. Baik, saudaraku sekalian, kalau kita menyadari, kalau kita dengan nyata-nyata melihat dan merasakan bahwa ada kelompok orang yang mau menyerang kita, ada kelompok orang yang akan menghabisi kita, mungkin kita akan merasa takut, kita akan sangat khawatir dan hari-hari dipenuhi dengan ketakutan. Dan satu hal yang penting, ketika kita membaca kitab Mazmur, memang benar ada musuh-musuh Allah. Memang benar, memang ada banyak orang yang memusuhi umat Allah. Tetapi sekali lagi, kalau demikian jangan pernah meminta pertolongan kepada orang lain, meminta pertolongan kepada hal-hal yang manusiawi, yang lahiriah, yang kita anggap mungkin ada pihak keamanan yang akan menolong kita. Mungkin benar. Ada mungkin pemerintah yang akan menolong kita. Iya, mungkin benar. Tetapi yang diminta oleh Tuhan, yang diminta oleh hamba Tuhan yang menuliskan Mazmur ini adalah sesungguhnya dalam keadaan seperti itu, ketika kita dimusuhi, minta tolong kepada Allah saja. Mari kita lihat beberapa ayat dalam pasal 56 ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-terusku menginjak-injak aku sepanjang hari. Dia meminta tolong kepada Allah. Pasal 57 ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Lihat, sekali lagi, minta tolong
kepada Allah saja. Memang dalam pengalaman bangsa Israel seringkali jatuh pada hal lahiriah. Mereka meminta pertolongan kepada negara-negara atau bangsa-bangsa yang dianggap kuat. Tetapi sungguh mereka adalah pahlawan yang layu, ya. Hanya kepada Allah saja kita harus meminta tolong. Pasal 55 ayat 2 mengatakan hal yang serupa. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Hamba-hamba Tuhan yang menyatakan ini juga mengajarkan pada kita supaya kita meminta tolong, berdoa hanya kepada Allah, kepada Tuhan kita. Dan sekalipun kita melihat bahwa pasal demi pasal dalam pembahasan pada pagi hari ini sedang bahas tentang bagaimana menghadapi musuh dan juga meminta tolong, berdoa kepada Allah, bagaimana berhadapan dengan musuh, sekali lagi kita diajar untuk meminta tolong kepada Allah. Pada pasal yang ke-54 ayat 2, kalimat yang juga serupa. Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Kemudian pada pasal yang ke-59 ayat yang kedua, lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Saudaraku sekalian, tentu saja kita sebagai manusia yang fana. Penglihatan kita adalah penglihatan yang fana. Perasaan kita adalah perasaan yang fana, yang seringkali membuang iman yang di luar kacamata lahiriah. Dan akhirnya kita minta tolong pada hal yang lahiriah tadi. Seperti juga bangsa Israel. Bangsa Israel rohani pada zaman modern ini juga tidak luput dalam hal itu. Seringkali kita mengandalkan hal-hal yang lahiriah. Mari tentunya kita harus belajar dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang paling kecil sekalipun kita anggap sepele, tetapi kita harus minta tolong dan berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan hanya kepada Allah saja meminta pertolongan, bukan kepada para pahlawan dunia atau pada negara-negara yang dianggap hebat oleh dunia. Kemudian saudaraku sekalian, tentang isi doa. Isi doa terkait dengan menghadapi musuh umat Allah. Apa isi doanya sesungguhnya? Apakah kita menginginkan kematian juga? Mengalahkan mereka seperti juga mereka mau menginginkan kematian kita? Mari kita lihat pada pasal 57 ayat yang ke-7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Ya, jadi ayat 7 menunjukkan bahwa ternyata permintaan kita, biarlah mereka akan menyadari dirinya sendiri dan pada akhirnya mereka justru akan melukai dirinya sendiri dengan memasang jerat atau jaring terhadap umat Allah. Mari lihat ayat lainnya pada pasal 59 ayat yang ke-9 sampai 12. Tetapi engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasamu, dan jatuhkanlah mereka ya Tuhan, perisai kami. Saudaraku, kita tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Kita diminta bahkan dalam doa kita itu diajarkan jangan bunuh mereka, sekalipun mereka mau bunuh kita. Ya, kalaupun memang akan terjadi bagaimana Tuhan memperlakukan mereka, biarlah Tuhan yang melakukannya. Dan bahkan memang yang terjadi adalah sering dalam cerita-cerita Alkitab, seperti juga dalam cerita kitab Ester, seorang yang merancang kejahatan kepada pamannya, pada akhirnya ya dia sendiri yang digantung dengan gantungan, ya tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Jadi saudaraku sekalian, pengalaman dalam cerita Alkitab juga menunjukkan bahwa pada akhirnya
Ketika kita meminta tolong pada Allah, Allah lah yang bertindak, dan perangkap yang dibuat oleh para musuh Allah akan menjadi bagian mereka sendiri. Kemudian saudaraku sekalian, dalam pasal yang ke-60 adalah kemenangan dan pertolongan yang kita minta kepada Tuhan, dan memang pada akhirnya mereka yang setia dan terus memohon, berdoa kepada Allah, mereka pada akhirnya memperoleh kemenangan. Pada ayat yang ke-13 dan 14, pada pasal 60, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ini lagi ditekankan, jangan mencari pertolongan dari manusia, sia-sia kata Tuhan. Jangan, ya, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Artinya Tuhanlah sendiri yang bertindak, Tuhanlah sendiri yang melakukan dan memberikan kemenangan, bukan mengupayakan dengan tangan kekuatan kita, tetapi kita berserah pada Tuhan. Dan inilah sikap iman yang harus kita miliki. Ya, sikap iman dalam pasal 55 ayat yang ke-23 dan 24. Serahkanlah khawatirmu kepada Allah. Dan ketika kita menghadapi musuh tadi, dan kita memang tahu persis memang ada orang atau kelompok orang yang memusuhi kita, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Walaupun memang seolah-olah memang Tuhan memang mengizinkan pengalaman-pengalaman berat atau mengkhawatirkan dan menakutkan itu membuat kita gentar, tetapi tidak selama-lamanya. Tetapi sungguh Tuhan akan memelihara engkau, kata Tuhan. Tetapi engkau, ya Allah, ayat 24, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Luar biasa hamba Tuhan yang menuliskan kitab Mazmur ini percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan pada pasal yang ke-56 ayat 11 dan 12 kita juga diajak untuk sepenuhnya percaya kepada Allah. Ayat 11 dan 12 pada pasal 56. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudaraku sekalian, orang-orang yang belajar dari muda, dari sejak kecilnya, terbiasa selalu mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan, maka pada akhirnya ada kemenangan, ada kelepasan. Percayalah kepada firman Allah. Saudaraku sekalian, kita tidak boleh takabur tentunya, hanya percaya, hanya berdoa, kita mengupayakan tentunya. Tetapi yang dimaksudkan percaya kepada Allah itu adalah percaya sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, mengikuti perintah, mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka itulah yang dimaksudkan dengan percaya, dan pada akhirnya Tuhan memberikan pertolongan dan kemenangan. Bagian terakhir daripada sikap iman kita adalah terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-57 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mereka tadi disebutkan memasang jaring dan jerat, ya. Ayat 8-nya, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku menyanyi, aku bermazmur. Apa yang dikatakan hatiku siap? Apa maknanya? Artinya setiap orang yang menghadapi pergumulan yang hebat, hatinya, hidupnya haruslah siap dengan kerelaan dan keikhlasan apapun yang terjadi. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi hatiku siap. Sehingga ketika hatiku siap dengan apapun yang akan terjadi kepada kita, kita dipenuhi dengan nyanyian dan mazmur dalam segala perjalanan hidup kita, sehingga ada sukacita dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermasuk bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita bagian demi bagian, pasal demi pasal, dan ayat demi ayat, menolong kita untuk melihat sesungguhnya siapa kita, siapa musuh-musuh yang disebut sebagai musuh Allah, dan bagaimana sikap iman kita. Tuhan kiranya menolong kita menghadapi
dan melakukan yang terbaik yang berkenan pada Allah, sekalipun memang ada orang-orang atau kelompok orang diizinkan Tuhan memusuhi. Tetapi Tuhan pada akhirnya memberikan keadilan dan kemenangan kepada umat Tuhan. Tuhan Yesus kalian berkati kita semua. Mari kita akan tutup dengan doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami menaikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk sepenuhnya percaya kepada Allah, percaya kepada firman, percaya bahwa Tuhan rancang yang terbaik buat kami, dan bahkan kepada musuh-musuh yang memusuhi Engkau ya Allah, Engkau bertindak benar dan adil. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran firman yang kami terima pada pagi Sabat ini. Mohon berkat Tuhan untuk sepanjang hari Sabat ini kami boleh berbakti bagi kemuliaan Tuhan. Bagi saudara kami dalam keadaan lemah iman, Tuhan berkenan Roh-Mu boleh menolong mereka, menuntun mereka, dan meneguhkan mereka kembali ya Tuhan. Dan mereka boleh kembali setia dan percaya pada Tuhan. Berkati bahkan yang lemah dalam tubuhnya oleh karena sakit penyakit, Tuhan berkenan mengulurkan tangan-Mu menjamah mereka, memberikan kekuatan dan bahkan kepulihan. Doa dan pengharapan kami Tuhan, kami berserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.